Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Mengawali informasi pada pagi hari ini pemirsa, rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak diapresiasi tinggi oleh masyarakat. Salah satu pengusul RUU KIA, Anggia Ermarini mengatakan, RUU ini akan memberikan kepastian hukum bagi anak terlantar, serta mengatur bahwa setiap ibu menyusui berhak mendapatkan waktu dan tempat untuk menyusui selama waktu bekerja. DPR memastikan kepastian hukum bagi anak terlantar dapat terpenuhi dalam rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA yang sedang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi. RUU KIA menjadi upaya untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dengan menekankan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu pengusul RUU KIA, Anggia Ermarini mengatakan, RUU ini perlu memberi kepastian hukum bagi anak terlantar yang lahir di luar pernikahan, serta mengatur bahwa setiap ibu menyusui berhak mendapatkan waktu dan tempat untuk menyusui selama waktu bekerja. Jadi selama ini negara belum punya aturan misalnya tentang bagaimana anak mendapatkan perlindungan secara maksimal terutama untuk kebutuhan kesejahteraannya. Misalnya ASI. Lalu kemudian kebutuhan untuk cuti, lalu juga termasuk anak yang terlantar, misalnya seperti itu. Banyak kan kasus anak yang tidak tahu harus dilindungi oleh siapa, dan itu tidak ada. Termasuk hal yang sangat sederhana sebenarnya, kayak misalnya di gedung DPR ini pun tidak ada pojok laktasi. Tidak ada daycare, padahal kita ngomongin tentang kuota perempuan, kita ngomongin tentang partisipasi perempuan dalam politik. Anggia menyadari rancangan Undang-Undang KIA yang sedang dirancang saat ini sangat diharapkan oleh masyarakat agar segera ditetapkan menjadi undang-undang. Namun menurutnya masih perlu adanya harmonisasi agar tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lainnya. Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menanggapi dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022, Komisi 6 DPR RI mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas pada tubuh BUMN, khususnya agar terhindar dari benturan konflik kepentingan yang rentan terjadi dalam BUMN. Anggota Komisi 6 DPR RI Nevi Zuwairina mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas pada tubuh BUMN melalui peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022. Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan PP nomor 23 tahun 2022 tentang perubahan atas PP nomor 45 tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Hal tersebut melarang seluruh direksi BUMN menjadi pengurus partai politik, calon legislatif, hingga calon pimpinan kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Ditemui di Gedung Nusantara 1 belum lama ini, Nevi Zuwairina menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah lewat PP nomor 23 tahun 2022 untuk membentuk BUMN yang profesional dan terhindar dari benturan konflik kepentingan. Diproyeksikan oleh pemerintah ya supaya agar bisa memberikan dividen, pajak, dan terutama sekali adalah karena memberikan dana segar. Jadi kalau semakin profesional para direksi BUMN-nya, kita bisa dapat uang langsung gitu ya. Kalau pajak kan harus sudah setahun baru dapat ya. Kalau BUMN enggak ya. Begitu dia nyetor dividen pajak, kita langsung dapat duit segar gitu. Nah, ini kita inginkan mereka tiap tahun kita target untuk meningkatkan dividen dan pajaknya buat negara. Nah, maka mereka harus profesional, jangan nyambi. PP nomor 23 tahun 2022 ini juga mengatur seluruh komisaris BUMN untuk wajib bertanggung jawab apabila perusahaan plat merah yang mereka kelola mengalami kerugian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 59 ayat 2. Panji Prabowo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, setelah ini masih soal peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2022.
DPR RI berharap PP tersebut dapat mengantisipasi kerugian BUMN. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Komisi 6 DPR RI mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran BUMN. DPR RI berharap aturan ini memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Komisi 6 DPR RI mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendirian, pengurusan, dan pembubaran BUMN yang belum lama ini dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memaksimalkan kinerja para direksi dan komisaris dalam mengelola BUMN dan mengantisipasi kerugian negara. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengatakan dirinya mendukung terbitnya PP tersebut karena dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memaksimalkan kinerja para direksi dan komisaris dalam mengelola BUMN secara profesional dan penuh dengan kehati-hatian sehingga dapat menimbulkan dampak positif bagi penerimaan negara. Sarmuji berharap PP tersebut bisa menjadi bahan evaluasi. Selama ini seolah-olah perusahaannya boleh rugi tetapi direksi dan komisarisnya tetap untung dalam pengertian gajinya tetap besar, fasilitasnya tetap bagus. Dengan adanya PP itu, kita berharap direksi dan komisaris BUMN bisa mengendalikan diri, bisa introspeksi diri. Kalau perusahaannya itu merugi, fasilitas-fasilitas yang mereka nikmati itu tentu harus dievaluasi kenyamanannya. Paling tidak gajinya harus dipertimbangkan ulang, fasilitasnya harus ditinjau ulang, dan sebagainya. Seperti diketahui, pasal 23 dalam PP tersebut berbunyi, pemerintah melalui Kementerian BUMN diberi wewenang untuk menggugat direksi BUMN yang lalai dan melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian baik bagi BUMN itu sendiri maupun pada keuangan negara. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 4 DPR RI yang menggelar rapat dengar pendapat dengan masyarakat membahas penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan menjadi kawasan kelapa sawit. DPR RI menilai penyelesaian masalah kawasan hutan harus melibatkan masyarakat secara langsung.
Komisi 4 DPR RI menilai proses penyelesaian penggunaan dan pelepasan kawasan hutan harus diawasi dengan ketat dan seksama. Komisi 4 DPR RI mengusulkan perlu adanya pembedaan yang transparan dan jelas antara konsep hutan dengan kebun. Di Gedung Nusantara DPR RI, Komisi 4 DPR RI menggelar RDP dengan Yayasan Auriga Nusantara, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, WWF Indonesia, dan Tim Strategi Jangka Benah Fakultas Kehutanan UGM. Membahas penyelesaian keterlanjuran kawasan hutan menjadi kawasan kelapa sawit di perbatasan Provinsi Riau dan Jambi. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Dedi Mulyadi, menyayangkan masih banyak oknum pengusaha perkebunan yang melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan izin usahanya, yang akibatnya merugikan masyarakat dan negara. Menurutnya, jika lahan difungsikan untuk konservasi dan lindung, konsepnya adalah hutan. Jika fungsinya produksi, maka berkonsep kebun. Sawit korporasi pura-pura jadi koperasi itu yang problem utama. Sudah ngambil besar, sudah ngerusak, habis itu mencatut orang untuk menghindari kewajiban-kewajiban pada negara. Dan yang lebih aneh lagi, kita ini menghadapi lambannya negara menangani ini. Dalam rapat dengar pendapat ini, LSM Lingkungan Hidup menyampaikan beberapa saran di antaranya, perlu adanya transparansi publikasi data dan informasi kebun sawit yang terlanjur dalam kawasan hutan, perlunya sosialisasi terhadap masyarakat setempat agar mengurangi kesan pemerintah hanya memfasilitasi keterlanjuran kebun sawit, serta perlunya pengawasan untuk mencegah kekurangan dalam menentukan skema penyelesaian. Halim dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Kasus positif COVID-19 dilaporkan kembali meningkat, menyusul adanya subvarian baru dari varian Omikron. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai kenaikan kasus COVID-19 tersebut menjadi peringatan dan kewaspadaan bagi pemerintah dan masyarakat. Beberapa hari terakhir ini, kasus positif COVID-19 kembali meningkat, menyusul adanya subvarian baru dari varian Omikron yang sudah masuk ke Indonesia. Anggota Komisi 9 DPR RI menilai kenaikan kasus COVID-19 tersebut menjadi peringatan dan kewaspadaan pada seluruh masyarakat kalau pandemi COVID-19 belum berakhir. Di Gedung DPR RI Jakarta, Iketut Karyasa mengungkapkan perlu adanya kesadaran kembali dari masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan sehari-hari, serta melakukan vaksinasi baik dosis primer maupun vaksin booster, khususnya masyarakat yang memiliki komorbid. Meski pemerintah melonggarkan pemakaian masker di luar ruangan yang tidak banyak orang, upaya tracing, tracking, dan testing kasus COVID-19 harus digalakan lagi. Harus kewaspadaan itu ya tetap kita jaga, kemudian booster itu harus dikencangkan lagi karena ini kan secara nasional kan masih rendah vaksin boosternya. Dan daerah-daerah, terutama daerah pariwisata ini harus dikejar minimal sama dengan yang selama ini banyak dikunjungi oleh wisatawan, karena biar mereka hidup ekonominya itu harus booster ini disosialisasikan biar masyarakat itu melakukan booster paling sedikit sama dengan booster kedua yaitu di atas 70%. Anggota Komisi 9 DPR RI Iketut Karyasa juga meminta para pemangku kebijakan di daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi primer dan booster di daerahnya. Kerjasama seluruh pihak tetap perlu dalam upaya kewaspadaan mencegah dan menekan penularan kasus COVID-19 subvarian baru, serta terus melakukan edukasi secara masif pada masyarakat. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI menekankan sejumlah pemekaran wilayah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden,
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali pemirsa di TVR 09. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan regulasi yang dihasilkan DPR dan pemerintah terkait daerah otonom baru atau DOB akan bermanfaat bagi masyarakat Papua. Sufmi Dasko juga mengatakan DPR RI menerima berbagai masukan yang bersifat pro dan kontra terhadap daftar inventarisasi masalah dan rancangan undang-undang pembentukan 3 provinsi baru atau DOB Papua. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemekaran daerah di Papua berdasar pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harkat martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan SDM, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan aspirasi masyarakat Papua. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan regulasi yang dihasilkan DPR dan pemerintah terkait DOB akan bermanfaat bagi masyarakat Papua. Ia mengatakan pihaknya menerima berbagai masukan yang bersifat pro dan kontra terhadap daftar inventarisasi masalah RUU pembentukan 3 provinsi baru atau daerah otonom baru Papua. Terkait target penuntasan pembahasan regulasi tersebut, Dasko menerangkan pihaknya akan melihat perkembangan di hari mendatang. Menurut Dasko, pihaknya tidak akan memaksakan pembahasan RUU pembentukan 3 provinsi baru di Papua diselesaikan secara cepat. Ya, kalau kita lihat memang di DIM yang dikirim itu berpotensi menimbulkan dinamika yang cukup tinggi karena DPR juga akan menerima aspirasi dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Namun apapun itu kita akan bahas dan kita akan membuat sebuah undang-undang yang tentunya bisa bermanfaat buat semua. Kalau target ya kita akan lihat perkembangannya, kita tidak akan memaksakan juga itu harus cepat selesai. Tetapi kalau kemudian dalam pembahasan itu bisa berjalan lancar, ya artinya bisa cepat selesai kan gitu. Ketua DPRD Mimika Anton Bukaleng mendukung pemekaran 3 provinsi Papua. Kendati demikian, ia meminta DPR dan pemerintah bijak dalam menentukan ibu kota provinsi di 3 wilayah baru tersebut. Jadi kita datang itu 3 provinsi untuk Papua. 1 itu Timika, Papua Tengah. Itu kita mau minta ya, provinsi Papua Tengah dan ibu kota itu di Timika. Itu saya sebagai ketua DPR dan saya tahu bahwa itu memenuhi syarat. Ya.
itu yang kita datang lapor ke DPR RI Komisi 2. Pada tahun 2021, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagai bagian dari upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Papua. Menindaklanjuti undang-undang tersebut, Komisi 2 DPR RI menginisiasi RUU pembentukan 3 provinsi di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah, yang saat ini sudah dalam tahap pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung berpendapat RUU pembentukan 3 provinsi di Papua ini menjadi pendekatan baru dalam menyelesaikan permasalahan di Papua. Menurutnya, pemekaran wilayah akan semakin mendekatkan masyarakat dengan instansi pemerintahan, sehingga bisa memudahkan penyelesaian polemik dan dinamika di wilayah setempat. Komisi 2 DPR RI menargetkan RUU pembentukan 3 provinsi di Papua bisa selesai dan disahkan pada akhir bulan ini. Langkah ini adalah langkah baru menurut saya. Cara baru kita untuk bisa menyelesaikan seluruh persoalan Papua dari seluruh aspek, ya. Dan pendekatannya adalah pendekatan kesejahteraan, pendekatan pemerataan, ya, pendekatan pemerataan. Nah, kita menganggap bahwa yang namanya pemekaran daerah itu adalah mendekatkan, ya, masyarakat dengan seluruh masalah dan dinamikanya dengan institusi yang bisa menyelesaikan masalah dan dinamikanya. Senada dengan Ketua Komisi 2 DPR, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga berpendapat bahwa pemekaran wilayah adalah salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Papua. Yang paling penting sekali adalah pemekaran ini dalam rangka mensejahterakan rakyat Papua dan memberikan perhatian afirmasi, ya, kepada peningkatan kesejahteraan orang asli Papua. Itu semangat yang paling penting. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, apakah pemirsa TVR Parlemen suka merasakan sakit pinggang? Jika iya, maka pemirsa bisa mencoba pengobatan fisioterapi. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Untuk itu tetap di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 09. Pemirsa, fisioterapi merupakan tindakan rehabilitasi untuk menghindari atau meminimalkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit. Fungsinya mulai dari meredakan sakit punggung hingga persiapan olahraga maupun persalinan. Nah, jika pemirsa merasakan pegal-pegal di punggung karena kebanyakan duduk, mungkin pemirsa bisa mencoba pengobatan yang satu ini. Dan berikut liputan lengkap soal fisioterapi hanya untuk Anda. Di masa pandemi ini, keluhannya untuk pasien yang datang itu biasanya mengalami mudah capek karena menurunnya kekuatan otot dan keelastisitasan ototnya juga menurun. Dan di samping itu juga untuk pasien mudah mengalami kecapean. Kalau jalan beberapa meter sudah mengalami ngos-ngosan atau napasnya terengah-engah. Nah, di situ fisioterapi bisa memberikan latihan-latihan penguatan dan mengelastisitaskan otot dan memberikan latihan breathing exercise atau pernapasan untuk meningkatkan kapasitas fisik daripada daripada dada paru-parunya supaya dia bisa tidak mudah capek. Peran fisioterapi dalam menangani gejala long COVID ini, kita bisa memberikan latihan-latihan penguatan dan meningkatkan kekuatan kapasitas fisik dan kemampuan fungsionalnya tadi dengan latihan pada ekstremitas atas seperti di bahunya, shoulder, terus di sikunya, di tangannya itu semua digerakkan untuk meningkatkan kekuatan. Termasuk untuk ekstremitas bawah, termasuk di hipnya, di knee dan di pergelangan kakinya itu semuanya digerakkan supaya otot-ototnya kuat dan elastis. Di sini banyak juga yang mengalami gangguan pada pinggang, banyak kekakuan pada waktu nunduk dan berdiri itu mengalami kekakuan otot-otot pinggang, itu juga kita berikan latihan back exercises itu untuk meningkatkan kekuatan otot-otot di para vertebranya. Dengan adanya kurang aktivitas dan kurang gerak, di situ keelastisitasan ototnya menurun. Terus pembuluh darahnya juga akan menebal. Terus kekuatan otot menurun. Jadi di situ menyebabkan badan terasa tidak nyaman, tidak enak, sehingga untuk melakukan suatu aktivitas fungsionalnya setiap hari mengalami gangguan dan tidak bisa maksimal. Selama menjalani WFH untuk mengurangi ketegangan otot, kita misalnya bekerja di depan komputer itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Jadi sebelum 2 jam kita sudah berdiri dulu untuk stretching, pemanasan, gerakan-gerakan tubuh baik untuk anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Setelah selesai beberapa menit, 5 menit, kemudian bisa kembali bekerja kembali. Untuk latihan mengurangi ketegangan otot itu misalnya di leher mengalami kekakuan, ya kita melakukan suatu gerakan-gerakan leher. Itu gerakan leher itu macam-macam, bisa biasanya terjadi kekakuan pada muscle trapezius, itu bisa nengok ke kanan, nengok ke kiri, nunduk, tengadah, rebahkan kanan, rebahkan kiri. Tapi itu dengan gerakan-gerakan ditahan 5 kali hitungan. Pada waktu kita merebahkan leher ke arah kanan, dihitung 5 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, balik. Kemudian ke kiri, 1, 2, 3, 4, 5, balik. Sama dengan yang nunduk dan tengadah. Jadi ditahan 5 hitungan, kemudian rileks. Itu bisa dilakukan dengan ulangan 10 kali ulangan setiap satu gerakan.
Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini Senin 27 Juni 2022. Pada pukul 9, Komisi 10 mengadakan rapat tim perumus rancangan undang-undang tentang pendidikan dan layanan psikologi dengan pemerintah. Kemudian pada pukul 11, Komisi 3 mengadakan tahapan fit and proper calon hakim agung dan calon hakim ad hoc. Dan di siang hari masih ada sejumlah agenda pemirsa. Pada pukul 1 siang nanti Komisi 2 mengadakan rapat panja 3 RUU tentang pembentukan Provinsi Papua antara Komisi 2 DPR RI dengan DPD RI dan juga pemerintah. Serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang tentunya dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai bertemu kembali di TVR 09 pekan depan. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Badan